kami sampaikan kepada orang yang selalu lalai, malas untuk beribadah. Sampai kapan tidak mau sholat malam? Sampai kapan tidak mau sholat duha? Sampai kapan tidak mau mencari rezeki halal? Sampai kapan tidak mau menikah? Sampai kapan tidak mau tunduk dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Dan terus menerus lalai. Padahal perintah Allah mudah. Sholat itu mudah sekali. Dari 24 jam Allah wajibkan hanya 5 waktu sholat. Gak ada yang sulit. Setiap sholat 5-10 menit. Kalau kita hitung pun 10 menit waktu sholat itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti sehari itu cuma 50 menit saja. Allah menyiapkan fasilitas waktu 24 jam. Artinya masih ada 23 jam plus 10 menit. Anda bisa beraktivitas apa saja. Kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kerjakan sholat, absen, Allah panggil, datang ke rumahku, ayo menuju kepada kemenangan. Pasti beruntung kalau sholat. Di dunia tenang, di akhirat menang, aman. Tapi subhanallah, mikrofon masjid cuma masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetap beraktivitas, ngobrol kosong, bahkan duduk di sebelah masjid. Muadzin itu teman-teman sekalian hanya orang yang ditugaskan oleh Allah. Mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu, kalimatnya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil semuanya. Kenapa tidak mau sholat? Kenapa masih lalai dalam sholatnya? Kenapa Al-Quran hanya menjadi hiasan tembok dan rak-rak buku kita? Tidak mau dibaca, tidak mau dipelajari. Penyesalan terakhir teman-teman sekalian. Hati-hati. Demi Allah, orang yang meninggal dunia pada hari kiamat nanti, mereka berharap kembali ke dunia untuk sujud sekali saja. Maka berharap kembali ke dunia untuk senyum dengan saudara muslimnya, untuk bakti dengan orang tuanya. Dan kalau mereka diberikan kesempatan hidup, mereka akan meninggalkan semua pelanggaran dan mereka akan meluruskan para pelaku-pelaku pelanggaran itu. Tapi teman-teman, jangan tunggu penyesalan itu. Kita sebagai seorang muslim harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman, Allah telah memberikan kita bocorannya. Kita udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, halal dan haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kita udah tahu kalau sholat dapat apa, puasa dapat apa, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Berzikir dapat apa, sedekah dapat apa, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang lain. Sudah kita tahu perbuatan-perbuatan baik itu dan sudah janjinya sudah ada. Begitu juga dengan pelanggaran, sudah jelas dirincikan. Ada zina, ada riba, ada bohong, ada segala macam pelanggaran, dan ada ancamannya. Tinggal dibaca. Kita sudah tahu bocorannya pada saat mati seperti apa keadaan orang beriman. Kita sudah tahu bocorannya bagaimana orang mukmin kalau meninggal dunia dan bagaimana orang kafir kalau meninggal dunia. Bagaimana alam barzah, kuburan, bisa jadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Kita sudah tahu hari kebangkitan. Orang-orang banyak tidak faham masalah itu. Kita tahu bagaimana kebangkitan dibangkitkan pada hari kiamat. Banyak dalil menjelaskan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat telanjang badan, tidak punya alas kaki, tidak terkhitan. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan lagi. Gak ada orang berpikir syahwat lagi. Dia berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Di depan matanya neraka dengan gemuruhnya, ya, dengan siksaan-siksaan yang disiapkan oleh Allah. Wa na'udzubillah. Saya membaca beberapa dalil dalam buku permasalahan neraka ini. Itu luar biasa, ya, sampai belum melihat saja neraka sudah rasanya merinding dan ketakutan. Sampai beberapa hari gelisah rasanya mau tidur. Bagaimana orang bisa tidur sementara dia tahu ancaman depan matanya karena kelalaian-kelalaian yang dia lakukan? Maka harus berhenti dari kelalaian. Orang yang malas harus rajin. Sudah harus, tidak ada waktu. Umur kita ke depan
Allahu a'lam berapa lama. Umur yang berlalu itu umur kita sebenarnya. Yang 30 tahun, yang 40 tahun, yang 50 tahun itu umur kita yang sebenarnya. Umur ke depan Allahu a'lam, kita nggak tahu. Sehari kah, sepekan kah, sebulan kah? Lalu sampai kapan mau lalai? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sangat memanjakan orang-orang beriman. Disampaikan semuanya. Sampai puncaknya Allah sudah merincikan kepada kita tentang surga dan neraka. Rinci neraka digambarkan oleh Nabi SAW dan Allah SWT dalam Al-Quran luar biasa. Rinci sekali jenis siksaannya, nama-namanya, apa saja ya keluhan-keluhan ahli neraka nanti, siapa saja penghuninya, sudah dirincikan semua. Dan itu semua hanya karena maksiat. Lalu untuk apa? Allah pada saat memberikan kepada kita fasilitas syahwat, hawa nafsu, Allah berikan dan ajarkan cara pelampiasannya. Allah berikan kita pengen makan daging, Allah halalkan banyak daging. Allah halalkan sapi, kambing, ayam, semua hewan yang ada di lautan, di air dihalalkan. Allah haramkan sebagian, babi misalnya, hewan bertaring misalnya, sebagian kecil sebagai cobaan. Tahu nggak ini kalau ini nggak boleh, ada Tuhanmu? Dengar nggak? Allah haramkan zina, Allah halalkan pernikahan. Ada tempatnya, bisa lampiaskan, silahkan lakukan. Semuanya yang Allah haramkan selalu lebih kecil jumlahnya dibandingkan yang halal. Banyak yang halal. Andai saja Allah berikan kita hawa nafsu, saudaraku seiman, lalu Allah mengharamkan semuanya yang berhubungan dengan nafsu itu. Misal kita dilarang makan daging, diberi hawa nafsu makan daging tapi tidak ada daging yang boleh dimakan, wajar orang melanggar. Diberikan syahwat dengan lawan jenis tapi nggak ada solusi pernikahan, wajar orang melanggar. Tapi ada jalannya. Orang nikah bahagia, keluarganya bahagia, kalau punya anak pun hamil bahagia, namanya harum di masyarakat. Orang yang berzina ketakutan, namanya rusak, keluarganya malu, anaknya pun kalau hamil tidak jelas statusnya. Lalu kenapa? Pertanyaannya, sampai kapan mau lalai ini? Ini semua bukan menakut-nakuti teman-teman sekalian, tapi sudah menjadi sebuah berita pasti. Tadi saya bilang tanda kutip bocorannya dari Allah. Jangan lalai. Ingat, Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah dengan seorang khalifah sambil menghadap ke wajah raja atau khalifah tersebut, ingatlah wahai Amir Mukminin, kamu lahir di muka bumi ini sendirian, keluar dari rahim ibumu sendirian, tidak menggunakan sehelai kain pun. Kamu pun akan meninggal sendirian, tidak ada sehelai kain pun kecuali kain kafan. Kamu akan dibangkitkan sendirian pada hari kiamat dan kau akan dihisap sendirian. Perhatikan amal-amalmu, karena tidak akan bermanfaat semua yang ada di sekitarmu ini. Jabatan, rumah mewah, mobil mewah, kelebihan fisik, casing dunia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat itu semua. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak butuh melihat paras wajahmu dan poster tubuhmu, mau tampan kah, mau cantik kah, mau putih kah, mau kekar kah. Allah nggak butuh itu. Casing, judulnya sama, manusia. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu.